25 tahun yang lalu sama-sama mendirikan Forcam, Forum Komunikasi, Forum Wartawan Keuangan dan Moneter, Mas Guntur Subagja yang sekarang menjadi teman-teman petani milenial. Monggo, Ketua Insan Tani dan Nelayan Indonesia, Intani. Mas Guntur di sini, wah deketin saya. Saya akan undang dulu teman saya ini asosiasi petani beliau ini. Saya juga nggak tahu kok tiba-tiba menjadi ketua umum asosiasi petani dan nelayan ini kayaknya potensi besar sekali di balik itu. Mas Guntur Subagja Mardika, mohon dibantu waktunya efektif ya Mas Guntur. Kita berikan plus yang mulia untuk Mas Guntur Subagja. Dari sisi asosiasi apa ini yang menjadi concern gitu mengenai akses pembiayaan, kemudian ekonomi hijau dan lain-lain. Monggo. Baik, terima kasih Mas Arif, ini sahabat saya. Dengan waktu yang 10 menit insya Allah kita bisa sharing beberapa hal dan saya mengapresiasi Solo atau OJK Solo sekarang sedang mendiskusikan UMKM dan pertanian di sini. Karena apa, Mas Wali, Solo ini punya sejarah yang luar biasa, di mana kebangkitan ekonomi pribumi lahirnya dari Laweyan. Jadi ini selamat kepada Solo dan mudah-mudahan Mas Wali bisa membangkitkan kembali ekonomi pribumi, ekonomi Indonesia. Baik, apa itu Intani? Saya mungkin akan share sedikit di halaman berikut. Kita punya konsep Intani adalah melakukan empower to power. Jadi kita memang ingin membangkitkan menjadi satu kekuatan. Nah, bagaimana petani kita bisa punya kekuatan? Sekarang petani kita banyak, dia sumber basic need, makanan pokok, tetapi tidak punya kekuatan. Bahkan petani kita ini nggak pernah tahu harga ketika mereka jual. Dan mereka juga nggak tahu HPP-nya. Ini yang sebenarnya tantangan yang menarik. Nah, apa yang dilakukan oleh Intani? Pertama memang kami melakukan capacity building, kedua melakukan teknologi innovation karena teknologi yang tepat guna terutama kita lakukan. Kemudian kita bikin product development, kemudian networking dan social enterprise. Jadi bagaimana kita bangun ekosistem di mana Intani di situ sebagai connecting people. Jadi kita bikin beberapa pilot project. Minggu lalu ketika saya ditelepon Mas Anto Prabowo untuk menjadi narasumber ini, saya kebetulan lagi di Wonosobo, ada salah satu pilot project kita, dan sebelumnya kita panen udang faname di Cilacap. Ini juga bikin piloting bersama Arus Baru Indonesia, salah satunya adalah pemimpin udangnya di sana, kelompok taninya adalah aktivis bekas ketua BEM di UIN. Anak milenial dan ternyata luar biasa setelah kita latih dan dampingi luar biasa bagus. Nah, kita bicara soal pertanian, tentu beberapa hal yang harus kita perhatikan adalah apa sih yang paling dihadapi saat ini. Jadi ini halamannya mungkin di paparan nanti dilewat-lewat karena waktunya pendek. Pertama, di pertanian kita ini kepemilikan lahan yang sangat kecil. Hanya rata-rata 0,2 hektar sehingga skala ekonominya nggak pernah masuk kecuali mereka berkelompok. Jadi Gapoktan ke depan mungkin harus mengubah mindset, tidak hanya melakukan pendaftaran CPCL hanya untuk mengakses subsidi, tetapi bagaimana melakukan satu ekosistem secara berkelompok. Nah, itu mungkin untuk mengejar ini. Kedua adalah pemanfaatan teknologi yang rendah. Teknologi tidak bisa kita hanya bicara teknologi yang sifatnya mesin ya. Tapi teknologi budidaya juga perlu, dan di situ penuh juga teknologi yang berbasis kearifan lokal. Ini yang harus kita jaga. Ketiga adalah soal manajemen. Tadi saya sampaikan para petani ini nggak pernah tahu HPP. Jadi mereka itu makanya nggak bisa menentukan harga ketika menjual. Itu mereka bisa makan dan ini yang sering terjadi. Dan yang lainnya adalah akses pasar. Ditambah karena ini ada OJK, akses pemodalan. Ini yang ini. Nah, bagaimana kita melakukan mereka supaya terbantu? Jadi yang kita lakukan sebenarnya tahapannya adalah capacity buildingnya, terus kemudian kita dekati dengan teknologinya. Jadi modal itu buat kami mungkin yang kesekian. Setelah teknologinya ditemukan, model bisnis dan lain-lainnya, kemudian kita cari pasarnya. Seperti udang Paname kemarin yang baru kita bangun 3 bulan lalu di Cilacap, itu kita langsung menemui PMA dari Jepang untuk menjadi offtake. Baru kita tanam. Sehingga ketika panen sekarang barangnya sudah diambil dan langsung ekspor. Ini luar biasa gitu kan. Baru dari off-taker ini kita bisa cari modal.
Jadi karena ada PO, ada permintaan, ya modal itu mungkin jadi nggak sulit gitu kan. Itu baru kemudian kita branding. Tadi Mas Wali menyampaikan branding dan beberapa hal yang sifatnya digital. Itu yang kita lakukan saat ini. Saya memang bukan insinyur pertanian, ini agak kebalikan dengan Mas Arief. Kalau Mas Arief ini insinyur pertaniannya jadi jurnalis, saya dulu pernah jadi jurnalis. Saya memang aslinya adalah sarjana komunikasi ini, sarjana media yang sekarang belajar pertanian gitu. Jadi kalau Mas Arief ini insinyur pertanian jadi jurnalis, ini yang luar biasa. Nah, kalau kita bicara tentang UMKM dan pertanian, ada basis yang harus dibangun. Jadi mindset pembangunan ekonomi nasional kita, ini ada momentum COVID, sekarang harus berubah, membangunnya mulai dari desa. Jadi membangun Indonesia dari desa. Karena apa? Desa ini adalah benteng pertahanan terakhir nasional kita. Dan ini selama ini pembangunan ekonomi kita terbalik dengan konsep trickle down effect dan lain-lainnya, pembangunannya di pusat-pusat kota. Akhirnya urbanisasi terjadi, desanya ditinggalkan, jumlah petaninya berkurang, dan sekarang petani milenial itu hanya 0,9%. Tidak mencapai 1%, usianya yang di bawah 25 tahun. Kalau ditarik sampai 35 tahun mungkin itu hanya sekitar 5%. Jadi ini tantangan kita yang sebetulnya bagaimana kita mencetak para petani milenial. Nah, kalau kita bicara petani milenial, kita terlalu banyak terjebak bahwa bertani itu hanya di budidaya. Padahal ada 8 rantai pasok, itu kan, dalam sektor pertanian. Di situ ada faktor input mulai dari riset, kajian, bikin pupuk dan lain-lain, benih dan lain-lain. Kemudian ada faktor produksi ya, budidaya. Ada pasca panen. Pasca panen mulai dari pemilahan, kemudian manufaktur, distribusi gitu kan, sampai pengolahan, sampai ke tangan konsumen. Itu ada 8. Nah, di setiap sektor ini bisa menciptakan lapangan kerja. Jadi ini yang sebetulnya belum kita bahas secara komprehensif. Sekarang kita hanya bicara satu sisi dan di budidaya. Setelah diproduksi mereka nggak punya market. Ini yang sering terjadi. Nah, bagaimana kita bisa membantu mereka? Kita membuat satu model-model piloting di beberapa sektor industri. Jadi di pangan misalnya, pangan ini memang tantangannya sangat berat. Karena ini adalah sektor yang sangat ini sehingga para petani banyak yang di sana tetap ini. Tapi kalau di hortikultura, kemudian di sayuran, di melon tadi ini sangat-sangat luar biasa pasarnya. Dan juga di ikan. Ikan ini marginnya besar. Sekali panen bisa 30-40%. ROI-nya ini sangat luar biasa. Nah, yang terkait dengan pembiayaan, tadi kalau dari BRI sampaikan bahwa sebelum bankable harus dengan ini, kami mengusulkan ada blending tentang social finance ya, seperti wakaf atau dana-dana sosial lainnya termasuk CSR dengan tahapan-tahapan berikutnya ke bank. Jadi kalau kami susun item-itemnya, yang paling bawah itu ketika petani atau UKM belum bankable, kita bisa memanfaatkan dana wakaf produktif. Seperti halnya BRI lahir dulu dari kotak masjid ya Pak ya. Ini kan luar biasa. Jadi dana-dana sosial yang bisa dikembangkan dan sekarang kita cukup bangga BRI kembali lagi menjadi holding ultramikro. Jadi BRI kembali menjadi bank rakyat ini. Selamat nih Pak BRI. Nah, kemudian tahap berikutnya yang tidak bankable ini bisa masuk ke koperasi, BMT atau fintech. Kami menggunakan fintech memang. Kami bekerja sama dengan Tani Hub ya, Tani Fund dan juga Investri. Bagaimana memanfaatkan mereka tidak dengan menggunakan agunan fisik, tetapi cukup dengan avalis dan model of taker tadi. Ini salah satu bisa menyelesaikan ini. Baru kemudian tahap berikutnya sebenarnya kita jangan dulu ke bank seharusnya. Venture capital. Ini yang sekarang banyak terjadi di startup. Karena apa? Ketika kita memulai usaha baik UKM maupun pertanian itu nggak punya cash flow kita. Yang ada cash out. Keluar terus gitu kan, cash in-nya belum ada gitu kan. Nah ini baru kemudian ke bank, baru kemudian kita bisa menerbitkan surat berharga, baru goalnya adalah go public. Jadi sektor ini kalau didorong bisa lebih ini. Nah mungkin itu beberapa catatan yang saya ingin sharing di diskusi ini, dan kita melihat ada beberapa hal yang terkait dengan pembiayaan dan kendala yang dihadapi para petani milenial dalam akses modal. Pertama adalah tadi tidak memiliki cash flow. Jadi kalau bilang ke bank pasti ceritanya cash flow. Minimal rekeningnya, transaksinya dicek. Kalau pertama baru-baru pasti transaksinya hanya pengeluaran. Itu kan. Kemudian legalitas. Ini juga kelemahan. Mengurus legalitas tidak mudah. Bikin koperasi lebih mahal daripada bikin PT. Itu juga mungkin perlu masukan juga ini kan. Biaya notaris dan perizinannya jauh lebih mahal. Kemudian tidak memiliki agunan, dan keempat adalah tidak punya akses pasar.
Makanya sekarang kita balik bagaimana capacity building-nya ditingkatkan, kualitasnya diperbaiki, kemudian pasarnya dibentuk. Dengan pasar yang ada baru kita cari modal. Jadi itu. Mungkin itu sharing dari saya, semoga bermanfaat dan nanti kita manfaatkan waktunya untuk diskusi. Terima kasih. Ya, makasih, luar biasa. Tepuk tangan untuk Kang Guntur. Ini yang disampaikan oleh para narasumber meskipun sangat-sangat pendek waktunya, ini berdaging semua. Dan tadi ada yang ingin mengajukan pertanyaan, monggo silakan disebutkan identitasnya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Susanto dari Karanganyar, Pak. Jadi kami diamanai menjadi Ketua Koperasi Korporasi Kabupaten Karanganyar yang kemarin bulan Oktober, alhamdulillah kami mendapatkan juara 2 nasional, Pak, untuk korporasi petani. Begini Bapak semuanya, kami juga sebagai Ketua Gapoktan Kecamatan Jaten. Di Karanganyar ini kita sudah mempunyai lahan organik kurang lebih 250 hektar yang bersertifikat. Ya. Nah, ini rata-rata sebenarnya kalau kita lihat petani itu mau berpindah ke organik, maka memang ada peningkatan pendapatan petani karena biaya produksi semakin turun, harga menjadi semakin naik. Tetapi Bapak Ibu semuanya, bahwa mindset petani sekarang itu memang untuk mendorong ke sana itu memang betul-betul sulit. Nah, ini kami sebagai korporasi sudah berencana mengembangkan satu kecamatan untuk percontohan, yaitu Kecamatan Jaten, untuk beralih ke organik. Kita namai Jaten Go Organik 2023. Kenapa 2023? Karena memang proses ini selama setahun itu kita berharap bisa satu kecamatan itu menjadi pilot project organiknya di Karanganyar. Nah, luasan sekitar 1000 hektar Bapak semuanya. Ini proyek kami yang menurut kami sangat besar dan spektakuler dan butuh banyak support dari berbagai pihak. Nah, kami sudah memulai karena kita punya teman-teman yang kreatif dalam bidang pertanian. Salah satunya menyediakan pupuk sendiri, Pak. Membuat pupuk sendiri, tidak perlu beli. Ini modal utama bagi kami yang selama setahun ini kita uji coba dan kita berikan kepada petani itu gratis, Pak. Setelah uji coba dari UNES dari Semarang, dari berbagai universitas, dan ini menunjukkan hasil yang bagus, maka kami berani akan melonsing besok tanggal 5 Januari itu mengawali, yaitu Kecamatan Jaten Go Organik 2023. Nah, ini Bapak Ibu semuanya, di dalam kesempatan ini kami berharap mungkin ke depan kita juga belum membayangkan pasar itu sampai kita bisa jual kemana, maka mungkin ini saya sangat berbahagia bisa bertemu dengan Bapak Gibran, karena pasar lokal itu pun sebenarnya juga masih tinggi permintaan organik. Mungkin kita nanti bisa bekerja sama Pak, deket Pak Jaten dengan Solo itu, cuma terbatas dengan sungai. Nah, ini apalagi juga dengan Pak Guntur juga yang sangat intensif dengan pertanian. Makin nanti kita undang ke Karanganyar, Pak, untuk bisa mensupport kami juga. Karena memang kita tidak bisa lepas semua itu juga bantuan atau support dari semua pihak. Mungkin itu Pak yang dapat saya sampaikan. Ini adalah undangan dari kami kepada Bapak semuanya untuk nanti bisa membantu kami di Kabupaten Karanganyar. Begitu Pak. Ya, Pak Heri. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini luar biasa nih OJK hari ini membuat forum yang bisa menjahit semua stakeholders. Mulai dari wali kota, kemudian ada bank, ada petani, ada asosiasi ini jadi gayung bersambut ini. Nanti
mungkin bisa ditanggapi. Mungkin mohon izin Bapak setelah ini tanggapi langsung Mas Gibran tadi undangan untuk kerjasama, kemudian Mas Guntur, silakan. Terima kasih Pak untuk masukan-masukan dan undangannya tadi. Ini kebetulan saya satu-satunya narasumber yang belum bicara masalah pertanian ya tadi ya. Ya. Silakan, silakan. Karena tadi Pak Mentan juga sempat menyinggung masalah perjanjian-perjanjian yang belum sempat kita eksekusi. Ya ini kan karena Solo memang tidak punya lahan pertanian, kotanya kecil sekali, cuma 44 km persegi. Tapi kemarin saya ngobrol dengan Pak Mentan, kita mau mencari sebuah solusi, yaitu kemarin kita mau berencana untuk membuat RMU di Solo. Jadi nanti Solo Raya nanti bisa memasukkan produk-produk pertaniannya ke kita nanti membantu untuk adanya RMU, ada rice milling unit, nanti kita juga membantu untuk distribusi dan branding, karena saya yakin produk-produk Solo Raya kalau brandingnya Solo lebih baik. Sebenarnya yang produk-produk kita banyak sekali yang sebenarnya dari sisi quality bisa lebih baik, tapi mungkin brandingnya saja yang agak kurang branding dan digital marketingnya mungkin belum digarap dengan baik. Tapi saya yakin dengan munculnya tokoh-tokoh muda seperti Mas Hendi ini bisa lebih mendorong lagi anak-anak muda lain untuk terjun ke dunia pertanian. Ini luar biasa sekali. Makasih Mas Gibran. Jadi ini luar biasa kalau wali kotanya milenial itu responsif dan langsung ngitung peluang gitu. Hitung-hitungannya langsung dapat. Mas Hendi silakan kolaborasi nanti dengan Pak Wali Kota. Nah Mas Guntur, Kang Guntur silakan tanggapi singkat ajakan Mas Heri tadi. Baik Mas Heri, ini terima kasih undangannya Mas Heri. Insya Allah kita hadir ke Karanganyar ya, ini luar biasa. Saya menyambung aja yang sampaikan tadi Mas Wali. Pertama betul sekali itu memang branding produk ini penting Pak. Ini Sindoro ini luar biasa Pak Temanggung, kawan saya, mantan wartawan juga, wartawan senior Pak. Itu dia nge-branding beras Sindoro dan ternyata marketnya ada. Itu kan, kalau kita datang ke Sindoro ke atas itu ada kopi posong ya. Itu udah serasa di New Zealand itu. Itu luar biasa itu. Ya, nah tadi bicara tentang korporasi petani Pak. Memang seninya akan perlu effort lebih besar itu ketika bicara di sektor pangan. Kita bagaimana bisa memfokuskan para petani pangan ini kan sudah kebiasaannya itu seperti itu. Nah itu mungkin bagaimana para petaninya fokus saja di produksi. Nah nanti yang di pasca panennya itu kita libatkan mencetak lapangan kerja baru di pasca produksinya dan lain-lain, karena memaksakan para petani ke sektor lain juga agak berat. Ya. Nah tapi ada sektor pangan yang menarik Pak, yang pasarnya besar tapi kita kurang ngeh, yaitu ubi Pak, selain padi ya. Ubi ini saya sudah ketemu PMA dari Korea Selatan. Tadi kalau soal di Cilacap itu PMA-nya dari Jepang ya, yang udah paname. Ubi ini Korea Selatan adanya di Cirebon Pak. Dia 100% PMA, yang dibeli hanya 4 jenis ubi. Satu adalah ubi Jepang, ubi Bene Ajuma yang ungu, kita sering nyebut ubi. Kedua ubi Sumedang itu, ubi manis itu. Ketiga ubi AC, gitu kan. Nah satu lagi ada ubi apa. Nah ini ubi ini ternyata dia masih under capacity, masih 50%. Tapi nyari suplai yang bagus sampai sekarang agak kesulitan. Nah mungkin hal seperti ini bisa menjadi alternatif gitu kan bagi sektor pertanian, karena ubi ini cukup ramah dengan masyarakat gitu kan, mudah gitu untuk menanamnya, dan di pertaniannya putarannya harus cepat 3 bulanan karena petani memang butuh uang gitu ya segera. Mungkin itu Mas Arief tambahannya. Oke, makasih Kang Guntur. Nah saya akan sedikit memberikan catatan sebelum kita close pertemuan pada siang hari ini. Catatan saya adalah potensi UMKM ini dan petani milenial ini sebenarnya besar sekali di kita ya. Kalau kita lihat dari cerita-cerita tadi dan apa yang dimention oleh Menteri Pertanian tadi, sampai November pertumbuhan sektor pertanian 16%. Ekspornya bahkan tadi disebut 50% gitu. Tadi 47% tapi data update-nya itu sampai 50%. Artinya apa? Kalau tidak ada sektor pertanian ini dan tidak ada petani milenial seperti Mas Hendi,
di tengah pandemi kemarin yang 2 tahun ini kita nggak bisa kemana-mana, mungkin ekonomi kita kolaps lebih besar lagi gitu kira-kira. Ini catatan saya yang pertama, potensinya besar sekali sehingga ruang untuk tumbuh, tadi Pak Bimbo juga menyebutkan ruang untuk tumbuhnya ini menjadi besar gitu ya. Room for growing dan kemudian untuk berimprovisasi, inovasi dan lain-lain, berkolaborasi menjadi lebih besar. Kemudian penting bahwa dari catatan diskusi kita pada siang hari ini, kolaborasi stakeholders. Mungkin kalau saya boleh diizinkan, kerjasama atau sinergi pentahelix ya. Mulai dari ya tentu petaninya sendiri yang terutama kalangan milenial dan juga pelaku usaha UMKM, kemudian dari fasilitator yang di daerah, pemerintah daerah, kemudian dari pembiayaan, dari perbankan, lembaga pembiayaan, kemudian dari regulatory framework-nya, nih OJK, Bank Indonesia, dan lain-lain, kemudian yang menjembatani dengan pasar, seperti asosiasi kita Mas Guntur ini, dan satu lagi yang disebut Pak Hasan tadi, universitas. Nah, kalau kolaborasi pentahelix ini jalan dengan baik, di-echoing dengan komunikasi yang baik, rasanya potensi yang besar tadi bisa kita bukan sekedar gelorakan, tapi juga kalau kita pakai istilah the dream come true, rasanya menjadi rasional dan masuk akal. Jadi Indonesia ini punya potensi besar di tengah kita menjadi presidensi G20 ini, akan menjadi modal besar memanfaatkan momentum recovery ini, kita akan lari ke depan dengan ekosistem yang benar. Kemudian yang ketiga mungkin catatan saya dari sisi pentingnya tetap menimbang aspek sustainability. Dan dari proses ini saya rasa regulatory framework sedang disiapkan, jalan masih panjang, tetapi tidak ada yang tidak mungkin. Contoh ketika Indonesia mengelola pandemi, kita dienyek kemarin di awal-awal tahun 2020 itu kita dienyek, diketawain Indonesia begini begitu. Tapi pemerintah dengan mekanisme rem dan gas yang tepat, formulasi yang tepat, dan kemudian melakukan transformasi beberapa kebijakan pengendalian, dan kita one of the best di dunia yang ini menyelamatkan kita. Artinya apa? Kita ini trial and adjust-nya tepat gitu ya. Semesta mendukung gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau kita melakukan adjustment itu kita nggak sabar, tetapi apa yang dilakukan oleh pemerintah ini, otoritas ini, mudah-mudahan ekonomi hijau ini dengan proses persiapan jalan panjang, tapi terus bagaimana ini menyosialisasikan kepada publik, ini akan menjadi modal kita untuk menjadi lebih sustainable ekonomi kita ke depan. Saya kira itu Ibu Bapak catatan saya dari pertemuan pada siang hari ini. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan saya, Arif Budi Susilo dari Solo Pos Media Group, mohon maaf. Dan kita sekali lagi terima kasih kepada para pembicara, Mas Wali, Pak Agus, Pak Solihin, Pak Endi, Mas Guntur. Aplaus yang meriah untuk beliau-beliau semua. Dan terima kasih kepada para hadirin sekalian, juga para pemirsa di YouTube yang setia mengikuti acara ini sampai selesai. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.